Bubarkan DPR ya karena udah nggak punya makna bagi masyarakat. Karena sama aja DPR tidak mewakili masyarakat. Bubarkan, bikin yang baru kan begitu. Cari DPR yang baru kan begitu. Ya. Itu yang dimaksud oleh membubarkan DPR. Yang Orang tolol paling sedunia. tolol sedunia. Jadi kita berpikir, ada nggak sih orang tolol sedunia nih? Yang paling sedunia loh. Dan dia sebut masyarakat. Artinya kan kita yang mengkritik pun akan disebut tolol. Gantian kita sebut dia tolol. Saroni tolol. Kenapa? Karena dia menyebut kita tolol, masyarakat Indonesia. Masyarakat sangat kecewa dengan pekerjaan polisi seperti ini. Tapi apakah ini karena perbuatan mereka dari awal? Jawabannya tidak. Mereka diperintah untuk mengamankan demo karena kelakuan anggota dewan yang rusak, yang membuat masyarakat itu aksi berdemonstrasi. Makanya kita teruskan saja nih Bang Vincent. Sebaiknya anggota DPR yang sudah kena merah namanya ini, saya sebut Saroni, kan kena merah namanya. Ya. Kedua, Eko Patrio, Uya Kuya, Kuya. Nafa Urbah, yang kelihatan namanya kena merah kami ini bulan sekitar masalah. Mereka mundur. Jangan popularitas sama. Ya, jangan main percaya sama popularitas artis lah, gitu kan. Akhirnya begini, artis tetap di DPR pun merasa artis, tetap Mas Indonesia itu NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia Merah Putih. Dan tidak tolol, tidak seperti yang dikatakan oleh Saroni. Oke, selamat malam pemirsa cumi-cumi.com. Balik lagi kita ke spesial interview. Hari ini sih tamu kita spesial, tapi pemirsa pasti sudah sering melihat orang ini. Bang Deo, tukar posisi lagi kita Bang. Ya, Dioli Payumara. Dioli Payumara, SH, SPSI, Sarjana Hukum Sarjana Psikologi. Oke. Dari Universitas Indonesia, kuliah double. Oke. Yang sebenarnya nggak boleh oleh kampus. Oh ya? Iya, dulu nggak boleh. Oh. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh kuliah double, nggak boleh. Oh, nggak boleh ambil dua jurusan? Dua jurusan sekaligus. Tapi kita ambil. Bandel. Tapi harus lulus. selesai dulu satu gitu ya? Iya, nggak boleh juga. Oh. Jadi ketika kuliah di fakultas di UI, itu udah ada aturannya zaman dulu juga. Tidak boleh kuliah di dua fakultas. Secara berbarengan. Baik beda 1 tahun, beda 2 tahun. Tapi kan kita ikut ujian masuk. Ujian masuk Fakultas Hukum UI lulus. UMPTN kan? Tahun 91 kita ikut lagi tuh. Ujian UMPTN lagi. Lulus lagi di Fakultas Psikologi. Ngendap-ngendap kita kuliah bareng tuh. Sampai lulus. Emang gak ke detect itu Bang? Zaman dulu kan masih manual. Oh iya ya. Belum digital. Absennya tanda tangan. Absennya tanda tangan. Komputer juga masih ngadat-ngadat. Belum ada kan? Iya. Koneksitas antar kampus juga nggak ada. Masih benar-benar manual tuh. Komputernya masih komputer apa adanya tuh. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau sekarang nggak bisa langsung connecting. Langsung ketahuan. Oke. Angker. Oke. Itu Bang Deo, selama ini teman-teman sudah tahu lah, dari nggak perlu dia jelasin dia siapa, tapi ketika menghadapi kasus Nikita Mirzani misalnya, itu sisi hukumnya keluar. Waktu itu, yang barusan sama Kalina aja sampai ngerasa loh Bang, kalau abang lagi ngebaca Kalina ya. Emang psikologi itu separuh dukun ya? Membaca aja, dukun enggak. Senayang ya. Jadi kalau ilmu psikologi itu kita kemudian menganalisa seseorang, karakter, kepribadian, sikap, dan kemungkinan perilaku di masa depan lewat trait-trait masa lalu, lewat pengalaman-pengalaman masa lalu, kemudian keadaan masa lalu, keadaan sekarang, ada trait apa yang kemudian mencetuskan perilaku. Tapi itu banyak dipengaruhi oleh kepribadian dasar yang sudah terbentuk dari lahir sampai mereka dewasa. Jadi ketika orang curhat tentang masa lalu, itu masa depan udah kelihatan. Kelihatan arahnya kemana, kecuali ada distraktor kan, ada penjeda atau ada halangan apa, kemudian dia berubah. Kan ada orang tiba-tiba shock, berubah perilakunya, secara mental berubah. Atau orang lagi sehat-sehat aja, pas kebentur, geger otak, berubah juga perilakunya. Berarti masih ada faktor yang sangat luar biasa. Iya, gitu faktor kalau extraordinary namanya. Extraordinary. Kalau enggak, garisnya udah. Iya, garisnya udah bisa kebaca. Siap. Ketika ada belokan dia bisa belok. Nah, itulah nanti kita bisa analisa. Tapi hari ini kita nggak mau, ini intro doang Bang. Emang intro ini. Ini prolog aja. Kita mau bahas tentang satu peristiwa lebih ke kondisi sosial
yang paling banyak disorot itu seputaran Jakarta. Aksi demonstrasi ini hari ini yang ketiga kalau tidak salah. Ya, hari ketiga ya. Hari ketiga dan eskalasinya kelihatannya makin besar ini, Bang. Ya. Ya kan? Kemarin demo sebenarnya motornya adalah buruh, ya kan? Tapi di tengah aksi itu tiba-tiba terjadi sesuatu yang membuat reaksi atas kejadian itu semakin besar gitu. Ya, tentu ada kesalahan-kesalahan ya. Nah, ya kita tahu ada insiden lah, kita boleh bilang insiden ya. Dan itu insiden kelihatannya. Mobil rantis Brimob melindas ojol sampai meninggal dan hari ini dimakamkan. Saya mau dengar dulu pandangan Bang Deo secara umum tentang aksi terutama yang terjadi kemarin dan hari ini katanya lebih luas lagi. Eskalasi meluas ya. Jadi begini, kita ini punya pengalaman sebagai aktivis mahasiswa. Tahun 98 kita adalah salah satu pimpinan keluarga besar Universitas Indonesia ya, KBUI ya. Jadi kita mimpin demonstrasi di dalam kampus sampai keluar sampai ke gedung DPR itu tahun 98 bersama dengan rekan-rekan mahasiswa yang lain. Akhirnya terjadi reformasi. Itu kita bicara tentang secara teknis eskalasi. Ada eskalasi tahap pertama, kedua meningkat sampai akhirnya tidak terbendung. Sampai terkadang ada pihak ketiga mensusupi sehingga terjadi eskalasi dan itu bisa berakibat pergantian rezim atau pergantian ideologi. Yang dulunya tahun 98 ideologinya adalah Orde Baru, berganti lagi menjadi reformasi. Demokrasi terbuka seluas-luasnya. Nah, kita kembali kemudian masuk ke wilayah saat sekarang. Apa yang terjadi sekarang? Sebenarnya sekarang ini demokrasi sudah benar, sudah bagus. Tapi kemudian ada salah dalam tata pemerintahan, di mana pajak dinaikkan, kemudian kemarin itu rekening nganggur diblokir tiba-tiba. Tanah nganggur 2 tahun mau diambil lagi disita. Ini tapi kan orang nganggur diabaikan, biarin aja nganggur seterusnya kan begitu. Nah, jadi 3 kebijakan yang tidak populer ini yang kemudian malah sifatnya adalah menjadi kebijakan yang memang menyengsarakan rakyat. Orang terkaget-kaget, kami punya tanah, hak milik tiba-tiba mau diambil aja karena kita tidak pakai dengan dasar asas manfaat. Iya kan? Kami rekening, kami jaga-jaga deposito, siapa tahu kalau ada apa-apa tiba-tiba diblokir. Begitu. Tiba-tiba pajak naik 1000%. Ini kan menyengsarakan rakyat. Sementara rakyat nganggur, nggak dikasih kerjaan. Tambah marah. Nah, tapi ini rakyat kemudian masih bisa menerima. Sampai sekarang sebenarnya yang keadaan ini rakyat masih bisa menerima dengan catatan ini untuk kepentingan yang lebih besar kenegaraan. Mungkin lagi butuh uang negara sehingga untuk pembangunan. Kan begitu, masih mikir seperti itu. Sampai pada titik kemarin di mana ada anggota DPR yang kemudian menerima kenaikan gaji, menerima penambahan uang, insentif yang besar bagi ukuran masyarakat pada umumnya. Besar sekali. Jadi, dan mereka nari-nari. Kita sebut saja Uya Kuya, Eko Patrio, dan lain-lain banyak nari-nari. Sementara itu disorot sama media, dilihat oleh masyarakat. Masyarakat berpikir dong, hubungannya, korelasinya. Oh, ternyata pajak dinaikkan, ini diblokir, punya kepentingan supaya naik gajinya DPR. Itu kan korelasi sempit. Tapi masyarakat awam memahami itu. Akhirnya mereka tambah sakit hati, tergerus. Itu satu. Tapi ketika ada satu lagi anggota DPR bilang, masyarakat tolol, karena mau membubarkan DPR, oh tambah meledak ini. Lah, kan kritik itu boleh. Menyebut masyarakat mau membubarkan DPR, itu kan ada maksudnya. Nggak serta-merta DPR bubar terus kemudian hukum trias politika berakhir. Tidak. Bubarkan DPR ya karena udah nggak punya makna bagi masyarakat. Karena sama aja DPR tidak mewakili masyarakat. Bubarkan, bikin yang baru. Kan begitu. Cari DPR yang baru kan begitu. Itu yang dimaksud oleh membubarkan DPR oleh masyarakat awam tadi kan. Karena mereka sudah nggak percaya sama anggota DPR yang sekarang. Kenapa nggak percaya? Ya gimana kelakuannya? Tiba-tiba naik gaji di tengah penderitaan rakyat dan nari-nari. Bubarkan DPR ya karena udah nggak punya makna bagi masyarakat. Karena sama aja DPR tidak mewakili masyarakat. Bubarkan, bikin yang baru. Kan begitu. Cari DPR yang baru kan begitu. Itu yang dimaksud oleh membubarkan DPR oleh masyarakat awam tadi kan. Yang menggagaskan DPR. Jadi kalau masyarakat yang meminta pembubaran DPR itu masyarakat yang tolol sedunia. Kita berpikir, ada nggak sih orang tolol sedunia nih? Yang paling sedunia loh. Dan dia sebut masyarakat. Artinya kan kita yang mengkritik pun akan disebut tolol. Gantian kita sebut dia tolol. Gantian sekarang kita sebut dia yang tolol. Gitu. Saroni tolol. Kenapa? Karena dia menyebut kita tolol. Masyarakat Indonesia.
Berarti kan dia nggak berpikir pakai ilmu-ilmu yang sederhana mengenai bagaimana kepintaran itu, bagaimana orang tolol itu. Kan ada aturannya. Orang bodoh seperti apa, orang pintar seperti apa. IQ-nya bagaimana, kan dia nggak pakai ilmu itu. Dan yang paling penting, orang pintar itu terlihat ketika merespon sesuatu. Gitu. Betul. Dia harus dia memahami itu wacana atau bukan wacana sebenarnya itu. Itu sebenarnya kan ekspresi kemarahan orang. Oh iya dong. Jadi, itu kan bubar aja lah. Gitu. Iya kan begitu. Itu kan bukan nggak bisa diterima lurus-lurus juga dengan makna yang lugas atau makna denotatif waktu itu kita bilang. Jadi hanya karena wah kurang ajar lu. Ini kan sebenarnya bisa dianalisa kritik-kritik masyarakat itu dengan makna konotatif bisa, denotatif bisa. Nggak semuanya itu eksplisit, nggak semua juga implisit. Semuanya ada kategori-kategorinya. Dan seorang anggota DPR harus bijak dalam berbicara. Jangan sembarangan juga. Itu satu. Jadi kita bisa analisa terjadinya demonstrasi yang sekarang ini karena omongan itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat sakit hati ketika kenaikan gaji tidak berempati dengan masyarakat yang lagi pada nganggur. Yang nyari uang Rp1, Rp2.000 aja sebulan belum tentu dapat. Ada kok yang sebulan tuh cuma dapat Rp100.000 sampai sengsara, sampai nangis darah, ada. Dan mereka tidak berempati di situ. Makanya kita sebut saja namanya. Ya, mereka salah. Sahroni salah, si Eko Patrio salah. Salah, ngapain mereka nari-nari? Kalau mereka nari-nari, mereka masuk ke kafe aja lah, ngumpet-ngumpet, nari-nari. Jangan ada yang tahu, kan begitu. Tapi karena mereka mengekspos itu dan terkesan nantangin, terjadilah naik darahnya masyarakat Indonesia. Oke, dah. Walaupun itu mungkin jadi pemicu, Bang. Tapi kalau kita lihat kan memang itu aksi spontan tadinya. Ya kan, karena anggota DPR itu sebenarnya lagi senang karena di waktu pidato Pak Prabowo itu kan mereka banyak disanjung kinerja mereka selama 10 tahun itu kan. Lalu tiba-tiba keluar lagu yang kayaknya emang siapapun akan menari. Menurut Abang kan kemudian beredar video itu yang orang membuat 2 video misalnya, di atasnya DPR joget-joget, di bawah rakyat yang dorong gerobak yang lagi sengsara. Menurut Abang ini ada yang kalau kita bicara dari situ ya, ada yang menggosok nggak? Memframing, kalau di dunia medsos itu semuanya ada. Gitu. Cuman kan tangkapan masyarakat kan kemudian membuat ini jadi kesatuan. Tetap ada orang yang memframing ini, ada. Kita apakah kemudian menuduh orang ini? Ya enggak juga. Ya, kesalahan pertama adalah tidak mengerti situasi. Kondisi kepekaan terhadap masyarakat itu nggak ngerti. Kalau orang terima gaji enak di pemerintahan, tapi orang swasta atau orang yang nganggur, dia harus ngamen atau harus jadi di jalan, itu kan setengah mati. Nah, ini yang kemudian menjadi suatu hal yang kemudian tercetus. Orang nganggur di Indonesia banyak. Ketika mereka marah, dalam penganggurannya mereka marah, terjadilah kerusuhan. Oke, kan ada angka 3 juta kemarin. Iya, di Jakarta banyak kok orang nganggur. Maksudnya kalau dikalkulasi dengan apa yang mereka lakukan, mungkin oke-oke aja. Cuma kan kondisinya sekarang orang itu 3 juta per hari buat mereka kan. Sementara di Indonesia ini 3 juta per bulan aja. Setengah mati. Kadang 1 juta per bulan. Dan yang menyakitkan adalah mereka bilang nggak seberapa itu 3 juta. Misalnya mungkin Eko Patrio sempat membandingkan, dulu saya artis 85 juta kok sehari. Begini. Jadi ya apa, kepekaan atau apa sih? Begini, berarti mereka belum bisa memisahkan pekerjaan dan jabatan dan kepentingan. Ini yang penting. Jadi mereka mencampur adukan itu dengan unsur semua diukur dengan uang. Jadi karena di artis nilai segini, di DPR juga segini juga. Nggak bisa begitu. Mereka berarti nggak bisa disebut sebagai wakil rakyat. Untuk jadi anggota DPR mereka nggak cocok. Karena memisahkan kelompok-kelompok kepentingan pun mereka nggak bisa. Kalau kita jadi artis, ya jadi tas saja. Artis bisa 10 miliar kok dapat. Tapi kalau kita jadi anggota DPR, kita harus memahami DPR itu mewakili rakyat, harus peka sama rakyat. Jangan kemudian mau mendapatkan uang seperti di artis, jangan. Itu namanya sekali lagi kebodohan. Kenapa bodoh? Ya karena mereka belum bisa membedakan itu. Tapi belum nyampe dungu ya Bang ya? Itu nanti Rocky Gerung yang bicara. Itu Rocky Gerung. Iya, tapi memang itu yang terjadi. Dan mereka nggak bisa melihat bahwasanya masyarakat ini kan nggak semuanya pintar. Masyarakat ini dari berbagai strata tingkatan pengetahuan. Dan masyarakat nggak tolol juga. Cuman ada yang pengetahuannya belum sampai, ada yang sudah sampai. Beragam kan?
Tapi ketika mereka kemudian terframing, mereka lagi nari-nari, lagi joget-joget, apalagi kemudian ada framing itu, dan ada kaitan dengan cerita-cerita kenaikan gaji, ini yang kemudian melukai hati rakyat. Oke. Kita juga terluka, jangankan kita. Sakit hati, Bang. Si siapa mantan Wakapolri terluka kok, Ugrasiono. Dia terluka banget tuh, kurang ajar ente ngomong begitu. Anak muda nih Saruni kan, ngomong sembarangan, begitu. Ini yang kita nggak bisa terima. Dan ketika terjadi keributan di demonstrasi, itu karena omongan dia loh. Omongan dia itu menyakitkan. Gitu. Dan kasihan akhirnya polisi yang memang tugas mereka untuk begini, itu. Apakah polisi salah? Kasus yang terakhir ini di mana terjadi eksiden. Ya. Ada insiden, ada eksiden. Nah, kita kalau insiden bisa sengaja, bisa tidak sengaja. Menciptakan insiden. Tapi kalau eksiden, kecelakaan namanya. Tidak sengaja itu. Begini, teman-teman polisi, mereka mau nggak mau dan nggak punya pilihan. Ya. Mereka diperintah untuk mengamankan demonstrasi. Menghadapi massa. Menghadapi massa. Kan nggak punya pilihan selain menghadapi massa. Ketika menghadapi massa demonstrasi. Nah, massa yang berdemonstrasi, penyebabnya bukan polisi. Penyebabnya adalah terlukanya masyarakat oleh omongan anggota dewan. Ya. Atau oleh perilaku mereka yang tidak peka terhadap masyarakat. Jadi masyarakat kemudian demonstrasi karena ini, pencetusnya ini. Yeah. Mereka merangsek ini kan. Tapi kemudian karena di negara ini ada tugas tanggung jawab masing-masing, polisi yang suruh kerja. Kan polisi nggak punya pilihan selain menghadapi demo. Akhirnya mereka menghadapi demo. Dengan protap-protap yang ada, yang sudah sedemikian mungkin dibuat sedemikian rupa. Tapi protap ini pun tidak menghilangkan kepanikan. Ya. Pada satu titik, setiap individu di polisi itu bisa mengalami kepanikan-kepanikan sehingga timbul spontanitas perilaku yang kemudian bisa merugikan orang lain, bisa berdampak kepada diri sendiri. Tiba-tiba kaget, terdesak, ambil pistol, tembak. Ya. Kan gitu. Spontan. Itu kan kadang-kadang melanggar protap karena panik. Ya. Begitu. Tapi apakah mereka disalahkan? Masyarakat demo bukan karena perbuatan polisi. Masyarakat demo karena rasa sakit hati dari anggota dewan. Dan sayangnya sekarang itu tadinya kekuatan massa itu ke DPR, malah sekarang makanya UI turun berhadapan sama polisi. Makanya teman-teman dari BEM UI dan dari SI turun untuk meluruskan kembali bahwasanya memang yang persoalannya di DPR. Mereka turunkan untuk bilang memang persoalannya ada di DPR, bukan ada di polisi. Polisi nggak punya pilihan selain suruh bekerja, dan dalam bekerja itu harus begitu protap. Pada satu titik timbul kepanikan karena keadaan sesaat, koinsidental, sehingga menciptakan kepanikan. Panik ini bisa menyebabkan perilaku macam-macam. Nah, kita lihat bagaimana satu kendaraan Brimob yang akhirnya dikejar-kejar, mereka dalam kondisi panik, nggak ngeliat apa, saking paniknya akhirnya menabrak, bahkan melindas. Ini secara faktual kalau dilihat ini kan sangat sakit ini. Yeah. Masyarakat sangat kecewa dengan pekerjaan polisi seperti ini. Tapi apakah ini karena perbuatan mereka dari awal? Jawabannya tidak. Mereka diperintah untuk mengamankan demo karena kelakuan anggota dewan yang rusak, yang membuat masyarakat itu aksi berdemonstrasi. Sebenarnya kan demonstrasi pertama kan kepada anggota dewan karena omongannya ngaco. Saroni tadi kan. Saroni. Oke Bang, kita bahas sedikit kejadian itu karena kalau kita paham sih, tapi masyarakat itu kan selalu dengan pemahaman, argumentasi dan kemampuan mereka menerima sebuah kejadian itu. Soal peristiwa kendaraan taktis Brimob melindas ojol itu, ada dua hal yang mereka lihat. Yang pertama, kenapa? Kan sempat berhenti mobil itu. Kemudian kan kita berpikir ya orang kalau panik ya nggak mungkin lah berhenti di tengah kerumunan massa begitu. Akhirnya mereka melanjutkan ini kan, terus jalan mobilnya itu dan ojol itu kelindas gitu. Walaupun tadinya sudah terlindas. Yang kedua, kenapa harus kabur kata mereka? Kan itu mobil tempur, kendaraan taktis yang digebuk pakai batu, pakai apa juga ini. Bagaimana menurut Bang Deo kalau menghadapi argumentasi sederhana dari masyarakat yang melihat langsung kejadian itu ya? Sekali lagi kuncinya adalah kepanikan. Orang yang panik rasionalitasnya berkurang. Panik kan? Panik selalu menghilangkan rasionalitas. Makanya ketika mereka panik di hadapan ribuan massa dan mereka kan masih polisi-polisi muda kebanyakan. Dalam kepanikan mereka saling di dalam kendaraan itu kan saling ngobrol. Aduh gimana kan begitu kan. Kepanikan tadi mengurangi rasionalitas. Akhirnya mereka kemudian berperilaku yang kemudian spontan. Nggak melihat kiri kanan lagi. Udah yang penting kami selamat. Itu yang terjadi sebenarnya. Mereka sebenarnya mau cari selamat juga. Manusiawi.
begitu. Tapi akhirnya mereka disalahkan kenapa? Karena melanggar protap, prosedur penanganan demonstrasi. Menggunakan kendaraan yang lapis baja tadi kan, harusnya kan ada protapnya, tapi karena panik. Jadi gitu. Jadi ada dasar pemaafnya buat teman-teman polisi yang kemudian mereka dipersalahkan ini, 7 orang ini, ada sebenarnya dasar pemaafnya karena mereka panik. Nah, dan Kapolri kan juga sudah minta maaf kepada ojol tadi kan, teman-teman ojol. Jadi ini harus kita ceritakan secara clear dan fair bahwasanya ini sebenarnya mereka ini hanya menjalankan tugas. Jadi korban dari dampak kelakuan anggota DPR. Oke. Makanya kita teruskan saja nih Bang Vincent. Sebaiknya anggota DPR yang sudah kena merah namanya ini. Saya sebut Syaroni, kan kena merah namanya. Kedua, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbah, yang kelihatan namanya kena merah kami ini bulan sekitar masalah. Mereka mundur atau dimaksulkan, diberhentikan. Nasdem udah memberikan sikap tegas gitu. Syahroni digeser dari wakil tetap anggota DPR. Ya, tetap. Namanya main-main itu. Pindah komisi. Main-main. Jadi harus dikeluarkan karena mereka udah nggak layak jadi anggota DPR. Syahroni, Eko Patrio, Uya Kuya dengan argumen mereka, dengan pernyataan mereka, kan Uya Kuya bilang, kami artis. Itu udah nggak layak jadi anggota DPR. Udah diberhentikan aja. Partai-partai yang mereka ada, tarik aja mereka. Supaya situasi kondusif kembali. Kalau enggak, ini akan tetap bereskalasi. Apalagi kalau mereka tetap menjabat di DPR sebagai anggota DPR. Ini orang sakit hati sudah panjang. Pada satu titik, eskalasi yang meningkat akan mengacaukan pemerintahan. Bisa jadi berubah eskalasinya dari DPR menjadi eksekutif yang dikejar, yaitu presiden. Bisa jadi. Kita bisa analisa begitu. Saya aktivis lama, paham banget. Pada satu titik, kalau ini tidak diatasi, ini akan meledak. Oke. Nah, itu kita cukupkan sampai di situ. Kita berharap masyarakat paham. Kita tahu kita tidak membenarkan kejadian itu yang mengakibatkan kehilangan nyawa warga sipil. Memang tidak dibenarkan. Tapi ada dasar pemaafnya. Iya, betul. Tapi seperti yang Abang bilang tadi, polisi itu melaksanakan pekerjaan mereka dan di bawah tekanan yang sangat berat. Itu sisi manusiawi mereka itu juga keluar, panik, takut, yang mau menyelamatkan diri, yang akhirnya terjadi itu. Mudah-mudahan masyarakat juga bukan sedikit mulai menerima kondisi itu dan jangan jadikan polisi sebagai musuh gitu karena mereka itu benar-benar turun ke lapangan, tugasnya adalah mengamankan. Makanya kita tidak sepaham. Kantor Brimob, Komando Brimob yang di Kuitang kemudian didatangi, diributkan. Mereka nggak salah. Secara kelompok institusi mereka sudah menjalankan protap. Tapi karena ada segelintir orang yang panik, anggota mereka, terjadilah itu. Jadi ini masih bisa ada dasar pemaaf. Gitu. Jadi kita minta masyarakat, sebenarnya sumber persoalannya bukan di Brimob, bukan di polisi, karena mereka tidak punya pilihan selain menjalankan tugas perintah negara. Yang punya pilihan itu kan anggota DPR. Mereka bisa ngomong macam-macam, bisa suka-suka, bisa kemudian happy-happy, bisa kemudian melukai masyarakat. Punya pilihan mereka. Jadi sebenarnya masyarakat ini berhadapan dengan DPR. Masyarakat berhadapan dengan wakilnya yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, wakil-wakil mereka. Kalau masyarakat tidak terima mereka, masyarakat bisa bilang, udah Anda berhenti. Anda sudah tidak legitimate lagi di mata kami sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Anda sudah tidak cocok menjadi wakil kami. Masyarakat bisa bilang begitu. Dan mereka harus berhenti. Dan mudah-mudahan juga ini jadi pelajaran untuk masyarakat makin kritis nanti pemilu berikutnya. Oh iya dong. Untuk melihat dulu figurnya, jangan popularitas sama. Jangan main percaya sama popularitas artis lah. Gitu kan. Akhirnya begini. Artis tetap di DPR pun merasa artis. Banyak kok yang sudah jadi artis, jadi di DPD, Dewan Pertimbangan kan. Tetap merasa artis. Ngelucu aja. Padahal mereka udah menjadi wakil rakyat. Mereka harus serius. Gak bisa menangani negara ini dengan bercandaan seolah-olah artis atau dengan lawakan-lawakan, gak bisa. Jadi mereka harus serius menangani perwakilan tadi. Wakil rakyat harus serius. Harus memperjuangkan kepentingan rakyat. Jangan mereka ngartis juga. Jangan mereka bercanda atau ngelawak, jangan. Kita kalau ada orang lawak di DPR, kita malu kok. Mereka harus benar-benar jadi representasi ya Mas? Iya, harus representasi dong. Kalau rakyatnya miskin ya lu jangan. Iya, jangan lo begini. Itu kita nggak sinkron sama kondisi masyarakat. Ya kita singgung juga. Satu lagi siapa? Oh, si Komeng. Komeng juga gitu. Ya jangan ngelawak lah. Kalau udah jadi wilayah-wilayah yang DPR, DPD yang mewakili rakyat itu jangan ngelawak, jangan. Serius aja. Perjuangkan rakyat. Rakyat ini bukan lawakan kok.
Kalau Anda jadi artis, jadi pelawak untuk menghibur boleh, tapi bukan sebagai anggota DPR Anda ngelawak, jangan. Harus serius. Iya. Dan masyarakat juga jangan lihat lawakannya ya. Jangan dong. Kita Kalau juga kalau sudah, ada orang lawak ya. di DPR atau di ini kita Saya nggak pernah simpatin. kenal artis yang kayak sekarang masih anggota DPR. Saya lihat kok masih gimmick pacaran, masih agak aneh menurut saya. Ya. Udah lewat masa itu kan. Harusnya udah pindah kolam. Kalau kemarin Ya. kan kolam sini. Kalau udah pindah kolam sebelah ya, Ya beda lagi. kemampuan berenangnya harusnya lebih Ya. bagus lagi kan. Nggak main gini-gini aja. Itu udah nggak. Oke, Bang Deo sebagai aktivis, ada satu pandangan tentang demo yang sekarang terjadi. Kalau dulu kan adalah koordinator ya, ada orang forkot, ada apa gitu. Ya. Sekarang masa itu kayak semut loh. Enggak, jadi kita nggak lihat ini yang gerakin siapa sini. Ya nggak Bang? Ya. Kalau dulu kan jelas tuh, oh lu long march dari Depok, dari ini, terus Ya, masing-masing bawa bendera. Iya, dan jelas kan. Sekarang kayaknya nggak ada koordinatornya. Kalau 98 itu terorganisir karena posisi demonstrasinya sudah tergalang lama. Sudah ada diskusi-diskusi 2 tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya. Konsolidasi, rapat-rapat, kadang rapat di kampus A, pindah lagi rapat kampus B, kerjasama itu bersatu karena tujuannya satu, cuman Orde Baru ini harus diselesaikan, itu aja pada waktu itu. Nah, domblengan terjadi ya karena kepentingan politik pada 98, tapi semuanya punya hasrat yang sama, melengsarkan Pak Harto, itu dia kuncinya. Setelah Pak Harto turun selesai semua. Nah, kalau demonstrasi sekarang ini namanya demonstrasi atau demo-demo yang percampuran antara mahasiswa, antara buruh, dan antara masyarakat yang sakit hati karena nganggur, nggak punya pekerjaan, pendapatan nggak punya, ya karena nganggur ngapain? Ya demonstrasi lah, mencari supaya lebih baik kan, begitu. Apalagi di trigger dengan bermacam-macam perilaku anggota dewan yang kemudian merusak reputasi, yang menghina rakyat juga. Kemudian di-trigger juga dengan kebijakan-kebijakan yang kemudian tampaknya kemudian menyusahkan rakyat. Sementara rakyat nganggur gitu. Akhirnya apa? Timbullah. Saya juga kalau nganggur kan ikut demonstrasi aja. Siapa tahu ada kerusuhan kan? Iya. Kita ikut berharap ada kerusuhan. Nah itu kan itu di pola pikir akhirnya terjadi percampuran demonstrasi. Oke. Percampuran demonstrasi ini kemudian yang beresiko. Sekarang pun sudah ada bakar-bakaran kan, berapa mobil terbakar hari ini. Hari ini sekarang pun masih demonstrasi di lapangan kan, begitu. Nah, makna reformasi sekarang kan tidak dalam posisi melengsarkan presiden atau wakil presiden, tidak. Ya. Karena kecewa sama perilaku anggota dewan, itu yang pertama. Pemicunya. Tapi ada kemudian demonstrasi yang kemudian kecewa karena ada satu kelompoknya anggotanya yang meninggal dunia. Ya. Karena insiden dan aksiden yang terjadi ketika aparatur kepolisian menangani demo, gitu. Timbullah kekecewaan. Ini kan eskalasi. Yeah. Eskalasi ini kalau dibiarkan masuk ke wilayah relung-relung pribadi masing-masing anggota masyarakat, kemudian akan menciptakan kelompok-kelompok kepentingan yang sama. Oke. Kelompok kepentingan sakit hati yang sama. Oke, Bang. Dan kalau mereka berkelompok, ini bisa meledak. Tapi apa sespontan itu, Bang? Maksudnya kita selalu secara a priori mengatakan bahwa ketika ada demo itu pasti ada dalang. Ada yang memainkan, ada yang mengamplifikasi. Gitu. Kalau menurut Bang Deo, di kasus konteks yang hari ini ada nggak? Semua demonstrasi yang dilakukan secara terstruktur dan ada organisasinya, ada kelompoknya, tentunya ada pimpinan demonstrasinya. Tapi pada umumnya mereka tertib dengan arahan yang jelas. Kemarin kan ada demonstrasi buruh. Ada pimpinannya, ada permohonan izinnya, ada penggalangannya, ada penjagaannya. Publiknya ada. Tapi semua demonstrasi akan selalu ada anak-anak STM. Jangan ingin hura-hura juga dong. Mereka juga akan kecewa dalam hidup. Masa depan mereka kan belum jelas. Ada pengangguran juga yang kecewa juga karena nggak dapat pekerjaan. Ada juga orang yang sudah kerja tapi hidup minim, susah. Kan pengen lebih baik. Ada juga macam-macam orang, macam-macam kelompok kepentingan yang punya kepentingan dalam demonstrasi. Tapi demonstrasi yang sekarang belum menyentuh kepada eksekutif. Belum menyentuh kepada upaya-upaya melengsarkan eksekutif. Ini bentuk kekecewaan. Mudah-mudahan demonstrasi yang sekarang ini didengar oleh pemangku kebijakan eksekutif, presiden, wakil presiden. Apa sih yang disengsarakan rakyat, yang menyengsarakan rakyat, itu yang
turunkanlah. Apa yang membuat rakyat kecewa, turunkan juga. Sekarang kita terus terang, rakyat kecewa karena perilaku kasat mata dari anggota dewan dan ucapan-ucapan anggota dewan. Siapa itu? Sudah saya sebutkan di atas, di awal kan? Udah Bang, jangan terus-terus. Dia, udah mereka dicopot. Iya. Sekali lagi Bang, siapa? Syahroni, Uya Kuya, telanjur kadung dilihat sebagai sesuatu yang buruk kan? Eko Patrio, udah mereka dicopot supaya meredakan tensi. Ini saran kita kepada pemerintah ya. Pemerintah kan punya partai punya anggota dewan. Kasih tahu partainya aja, udah copot aja sementara supaya situasi kondusif. Kemudian kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat dikendorkan, dianulir dulu. Cari uang dari mana kek, tapi jangan dengan cara malaki rakyat, memajaki rakyat dengan penambahan PBB 1000%, 250%, itu nanti berbahaya. Oke. Terakhir Bang, kalau dulu Bang Deo mereka turun ke jalan tuh kan terorganisir, ada ininya. Ya. Ini kayak invisible hand yang gerakin. Tiba-tiba banyak aja masa gitu. Ya memang karena ada faktor media sosial. Oh, jadi nggak ada yang memainkan. Tahun 98 tidak dikenal itu WhatsApp grup. WhatsApp nggak ada. SMS juga nggak ada. Telepon juga susah. Tahun 98 cuma ada SMS. Tapi kan nggak semua orang punya handphone. Ya. Cuma 1-2 orang. Yang satu bos-bos yang punya handphone. Nggak ada SMS. Semua bekerja clandestine. Karena surat menyurat, tulisan tangan, manual. Kurir. Tahun 98 itu belum ada. Facebook baru ada kecil-kecilan. Itu Facebook doang tuh. Tapi belum ada. Yang namanya medsos secara lengkap. TikTok apa itu nggak ada. YouTube juga belum tambah secara signifikan sebagai distraktor. Tahun sekarang semuanya ada. Kejadian sekarang bisa dilihat sekarang juga secara live. Dan itu bisa merubah perilaku. Simpati, empati, sikap, pikiran, sampai kemudian terbitlah perilaku-perilaku dan tindakan. Ketika ini kemudian masyarakat banyak terprovokasi, instingnya sama. Jadi situasi yang menggerakkan mereka. Situasi sekarang modernitas dari teknologi yang menggerakkan, bukan investor. Ditambah lagi kondisi yang bikin banyak orang frustrasi, putus asa, orang kecewa. Ini kan orang kecewa. Percaya deh, demonstrasi yang sekarang terjadi karena orang kecewa, masyarakat kecewa. Oke, Bang. Tapi negara ini jangan sampai hancur hanya karena kekecewaan ya kan, pasti ya kan. Nah, selalu masyarakat juga kan punya pikiran jernih. Masyarakat kita nggak tolol. Ya. Masyarakat Indonesia itu tidak tolol. Sehingga mereka masih bisa mengukur mana yang paling baik, mana yang terbaik, dan mana yang masih bisa mereka godok supaya menjadi lebih baik. Oke. Ya, tetap masyarakat Indonesia itu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia Merah Putih, dan tidak tolol, tidak seperti yang dikatakan oleh Saroni. Begitu. Jadi itu tadi kita sampaikan. Jadi selalu ada timbang-timbang dari masyarakat. Spontanitas tetap ada, mungkin gejolak tetap ada. Tapi kalau gejolak atau kekecewaan ini didengarkan oleh negara, ini akan baik-baik saja. Oke. Tapi kalau tidak didengarkan oleh negara, kita juga nanti ikut jadi pimpinan demo. Sebentar lagi. Jangan Bang, udah lewat masa ya. Oke, baik, terima kasih Bang Deo. Nah pemirsa, itulah perbincangan obrolan saya dengan Bang Deo. Sebenarnya kita bicara di sini itu dalam kondisi penuh keprihatinan ya. Karena kita duduk di sini, kita juga nggak mau dibilang kalian itu hahihi orang di sana lagi demo gitu. Tidak, tapi kita mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin lebih jernih lah ya. Supaya kita sebagai sesama anak bangsa, entah itu polisi, tentara, mahasiswa, masyarakat biasa, ojol juga, itu kita sama-sama anak bangsa yang mudah-mudahan tidak sampai terprovokasi untuk saling memusuhi. Mudah-mudahan apapun persoalannya, kita juga berharap pemerintah dan semua orang yang merasa sebagai pemangku kekuasaan di negara ini segera meredakan peristiwa ini supaya kita hidup baik-baik saja. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.